Perkenalkan, nama saya Wanda Amalia dengan nomor NIM 126.103.202.212. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai prinsip dan asas peradilan agama. Mengenai pengertian peradilan agama. Pengertian peradilan agama, dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh pasal 24 yang pada ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Prinsip-prinsip peradilan agama. Dalam membicarakan prinsip-prinsip peradilan dalam Islam, maka merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam secara universal seperti dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, yang terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, al-huriyah, al-musawwah, al-ta'awun, dan al-tasamuh. 1. Prinsip tauhid. Prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yakni mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, hanya Dialah yang harus ditaati hukum-hukumnya. Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaannya. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat relevan dengan lembaga peradilan karena tujuan orang datang ke pengadilan tiada lain untuk menuntut keadilan yang merasa sudah dirampas oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. 3. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yakni memerintah kebaikan dan melarang kejahatan. Atas dasar prinsip ini, dalam hukum Islam ada perintah dan larangan yang terkenal dengan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka, perintah amar ma'ruf nahi mungkar kepada seluruh umat manusia yang beriman hukumnya sunnah. Tetapi, kepada orang-orang yang ditugasi untuk peradilan agama itu, hukumnya wajib. 4. Prinsip al-musawwah atau persamaan. Persamaan di depan pengadilan merupakan prinsip hukum acara dalam peradilan di masa Umar bin Khattab. Sehingga dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, perlakukanlah sama manusia atau para pihak di majelismu, di hadapan kamu dan dalam putusanmu. Sehingga orang mulia tidak akan tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah tidak akan putus asa atas keadilanmu. 5. Prinsip al-ta'awun atau tolong-menolong. Pelaksanaan tugas hakim di pengadilan pada hakikatnya harus dilandasi dengan tolong-menolong sesama manusia. Pihak yang berperkara datang ke pengadilan untuk menuntut atau mempertahankan haknya yang sudah dirampas oleh orang lain. Karena itu, hakim harus memenuhi keinginan para pihak dengan membantu mereka apa yang mereka perlukan untuk memperlancar jalannya persidangan. 6. Prinsip al-huriyah atau kemerdekaan dan kebebasan. Kebebasan dalam Islam dijamin, baik kebebasan individual maupun kebebasan secara kolektif. Tujuan utama penyematan kemerdekaan kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsional, yakni para hakim, yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Karena hanya peradilan yang bebas dan merdekalah yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum. Selanjutnya, asas-asas peradilan agama. Banyak sekali asas-asas peradilan agama yang tertulis dalam undang-undang, yakni 1. Asas personalitas keislaman, 2. Asas badan hukum dapat menjadi pihak dalam sengketa, 3. Asas pemeriksaan dalam 2 tingkat, 4. Asas Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi, 5. Asas kewenangan mengadili perkara tertentu, 6. Asas kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya bukan subjek yang bersengketa di peradilan agama, 6. 7.
Asas hakim bersifat menunggu. 8. Asas kewajiban memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. 9. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 10. Asas penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dan diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 11. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 12. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. 13. Asas pemberian bantuan. 14. Asas sidang terbuka untuk umum. 15. Asas putusan pengadilan harus membuat pertimbangan. 16. Asas hakim wajib mendamaikan. 17. Asas susunan hakim majelis. Dan 18. Asas berperkara harus dengan biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.